Salam sehat luar biasa, ketemu lagi di channel itu Brinaya DSW Channel. Hari ini saya menyempatkan diri untuk mampir di anggota kita Perkumpulan Petani Panelis seluruh Bali yang beralamat di Singaraja Bali, para sobat. Hari ini saya bersama Pak Gede, perkenalkan nama. Ya, nama saya Gede Edi Sukawirata dari Pak Jeruk Farm. Nah, ini lokasinya di Penarukan, Pak. Oke. Penarukan di dataran rendah, hampir 10 meter palingnya. Iya, ini jaraknya kurang lebih 500 meter dari bibir pantai ini. Oke. 500 meter. Oke Pak De, Ya. Nah, hari ini kita akan berbagi sharing sama petani paneli dimanapun Anda berada. Nah, hari ini sesuai dengan pengalaman saya dan juga kewajiban saya selaku ketua Perkumpulan Petani Paneli yang ada di Bali ini, tentu akan sedikit tidaknya harus berbagi kepada anggota, para sahabat. Nah, Pak Gede selain beliau berprofesi sebagai seorang guru pengajar di SMK 3 Singaraja, tapi menyempatkan diri dan meluangkan waktunya untuk menanam paneli. Ini tidak jauh juga dari tempat beliau mengajar. Nah, hari ini saya datang berkunjung tanaman paneli di MBPL rendah. Memang kita ketahui bersama bahwa untuk serangan fusarium itu bisa diminimalisir, artinya tidak begitu masif, para sahabat. Hanya di sini perlu saya sampaikan, ketika teman-teman bisa lihat di sini ke atas. Nah, di sini ada pengurangan naungan, para sahabat. Walaupun MDPL rendah, ketika naungan seperti ini itu cenderung juga akan menyebabkan daripada pertumbuhan sulur dan daun paneli itu agak kecil. Nah, hari ini saya berbagi, kalau saya bukan seorang guru seperti beliau, tapi bagaimana dari pengalaman saya ketika ada tanaman paneli tetap tumbuh kelihatan hijau dan subur, tapi sulurnya itu tidak maksimal besarnya, walaupun udah besar sebenarnya, karena beliau juga melakukan budidaya paneli ini dengan pola-pola organik, para sahabat. Nah, Pak Gede, bisa sedikit tidaknya dari pengalaman Pak D, ini tanaman kan belum masuk usia 2 tahun, Pak D? Belum, baru 1 tahun, Pak. Kita tanam dulu itu tanggal 28 Oktober 2021. Yang kemarin ambil bibit dari ya? Betul, bibitnya dari Pak Wayan. Nah, oke, para sahabat, janganlah berkecil hati ketika kita misalnya tidak memiliki lahan luas. Kita di Bali, kita tahu bersama bahwa pulau kita aja kecil, para sahabat. Tapi marilah kita pilih komoditi-komoditi yang memiliki harga yang tinggi. Tentu itu sebagai motivasi ya, Pak De, ya? Betul. Nah, Pak De, apa kesan, pesan, termasuk inspirasi yang didapat ketika menanam panen ini? Terima kasih sebelumnya, Pak Wayan, sudah menyempatkan diri berkunjung ke kanal tanaman vanili ini. Dulu sudah kenal, tapi tertarik setelah kenal dengan Pak Wayan Rinayu.
luar biasa ini. Nah, ini saya coba tanam di dataran rendah di Penarukan. Kebetulan saya ada lahan sedikit ya. Ini kurang lebih 1,5 are ya. 1,5 are ini berisi 248 tanaman. 248 tanaman. Nah, ini masih ada lahan kosong di sebelahnya. Rencananya kita akan isi juga. Nah, ini pola tanamnya seperti yang bimbingan dari Pak Wayan Rinaye. Kita pakai organik. Medianya kita buat sendiri, kemudian pupuknya juga kemarin habis disemprot nih Pak Wayan, masih ada. Misalnya dari TOC yang kita buat dengan dicampur dengan air rendaman beras. Oh iya, itu kita ekoenzim lah. Ya, kita aplikasi seminggu itu 3 kali Pak. 3 kali kita aplikasikan. Ya syukur seperti yang dilihat Pak Wayan, tidak ada yang busuk fusarium. Memang agak gini ya, karena dulu panas makanya saya suruh naungannya agak tegal sekali Pak Dia. Ya betul. Oke para sahabat. Nah inilah dengan Vanili kita banyak family. Tentu di setiap video yang saya buat teman-teman itu tentu harus saya sampaikan, kalau Bapak Ibu mau nanam paneli, kalau Bapak Ibu sudah punya pekerjaan yang sudah mampu menopang hidup keluarga, tetap lakukan itu. Marilah tanam paneli sebagai bonus atau saldo tabungan dan deposito kita sebagai manusia. Karena pertanian ini adalah pekerjaan yang paling mulia para sahabat. Kita tahu belakangan ini kita didera dengan COVID beberapa tahun. Tentu yang bertahan itu adalah sektor pertanian para sahabat. Nah tentu sektor yang lain pun penting para sahabat, yaitu sektor kesehatan dan juga teknologi. Kalau prinsip saya sebagai petani, pertanian ini adalah hal yang sangat utama yang harus kita lakukan di bumi ini. Walaupun kita jadi PNS atau misalnya TNI Polri, ya sempatkan waktu karena beliau-beliau ini akan pensiun para sahabat. Tapi kalau petani nggak pernah pensiun ya. Betul. Nah kecuali nanti pensiun terakhirlah kita berpulang ke yang Maha Kuasa. Oke para sahabat, dia manapun Anda berada, itu pentingnya pengaturan naungan para sahabat, karena intensitas cahaya matahari dalam kita berbudidaya paneli itu penting para sahabat. Jangan sampai karena kita tahu di zaman dulu bahwa nanam paneli itu di hutan dengan kelembaban yang begitu tebal sehingga tanaman kita pertumbuhannya kurang bagus para sahabat. Nah tentu di hari ini saya kasih tahu bahwa paneli itu membutuhkan intensitas cahaya sampai 50%. Kenapa paneli ini penting sinar matahari para sahabat? Karena sinar matahari itu adalah penting para sahabat. Jangan sampai karena kita tahu di zaman dulu bahwa nanam panel itu di hutan dengan kelembaban yang begitu tebal sehingga tanaman kita pertumbuhannya kurang bagus para sahabat. Nah tentu di hari ini saya kasih tahu bahwa panel itu membutuhkan intensitas cahaya sampai 50%. Kenapa panel ini penting sinar matahari para sahabat? Karena sinar matahari itu adalah bagaimana tanaman, mungkin kalau saya orang ya pendidikan formal biasa saja, paling saya S2, tentu secara biologi bahwa kita tahu bahwa tanaman ini juga berfotosintesis pada sahabat. Dia memasak makanan dari sinar matahari itu penting pada sahabat. Nah itulah yang menyebabkan ketika naungan itu terlalu padat dan tebal, tidak sampai cahayanya tidak ada masuk, itulah yang menyebabkan kurang sempurnanya pertumbuhan daripada tanaman paneli. Itu ya Pak poinnya hari ini ya. Terima kasih. Nah selain itu di kebun ini sangat luar biasa dan memberi motivasi bahwa teman-teman yang di perkotaan dimanapun Anda berada yang punya lahan 1-2 are itu bisa kita tanam paneli ya Pak De ya. Betul. Nah tapi pada kesempatan yang baik ini tentu bisa saya sampaikan para sahabat, janganlah terlalu berlebihan dan ambisi dan bagaimana kita memberikan harapan yang lebih terhadap apa yang kita lakukan. Karena kalau harapan yang begitu besar yang kita ingin capai, kalau tidak tercapai kan menjadi suatu kekecewaan. Tapi marilah kita lakukan, karena usaha yang baik itu adalah usaha yang dilakukan para sahabat, dan usaha yang tahu hasilnya ya usaha yang dilakukan. Salah satunya nanam paneli Pak De ya. Betul. Nah dengan nanam paneli ini Pak De 1,5 hari ya para sahabat, itu sampai 200 pohon. Nah nanti kalau ini masuk di usia 3 tahun kita ambil, jangan 2 tahun ya Pak De ya. Di 3 tahun itu kalau ada itu berbuah 1 kilo, udah dapat 200 kilo. Nah kalau dapat setengah kilo ya 100 kilo. Kalau harga sekarang 250.000 ya dapat 25.
juta para sahabat. Nah itu harapan kita seperti itu, tapi janganlah berpikir 50.000 buah paneli basah aja kita masih sebenarnya untung. Kenapa? Di awal aja Pak De ya susah ya namanya paneli. Kita pakai bajar ini bisa. Kalau yang tidak punya modal teman-teman jangan seperti pola-pola modern yang ada di beberapa video saya. Karena yang nanam pola modern itu dia adalah sebagai pencinta penghobi tanaman, beliau sudah purna tugas. Kalau secara finansial beliau sudah cukup, sudah luar biasa. Nah disinilah daripada lahan kita nganggur tadi ya, teman-teman bisa kita ajak lihat ini tanaman ke belakang seperti ini teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat. Nah ini kan agak kecil jadinya Pak De ya. Teman-teman. Ini teman-teman bisa dilihat di atas. Oke, mungkin cukup begitu dulu. Kita hari ini baru ada itu berbuah 1 kilo, udah dapat 200 kilo. Nah kalau dapat setengah kilo ya 100 kilo. Kalau harga sekarang 250.000 ya dapat 25 juta para sahabat. Nah itu harapan kita seperti itu, tapi janganlah berpikir 50.000 buah paneli basah aja kita masih sebenarnya untung. Kenapa? Di awal aja Pak De ya susah ya namanya paneli. Kita pakai bajar ini bisa. Kalau yang tidak punya modal teman-teman jangan seperti pola-pola modern yang ada di beberapa video saya. Karena yang nanam pola modern itu dia adalah sebagai pencinta penghobi tanaman, beliau sudah purna tugas. Kalau secara finansial beliau sudah cukup, sudah luar biasa. Nah disinilah daripada lahan kita nganggur tadi ya, teman-teman bisa kita ajak lihat ini tanaman ke belakang seperti ini teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat. Nah ini kan agak kecil jadinya Pak De ya. Teman-teman. Ini teman-teman bisa dilihat di atas. Oke, mungkin cukup begitu dulu kita hari ini Pak De ya, hasil santainya teman-teman. Kalau yang di perkotaan nanti stok juga jerami teman-teman ya. Nah, karena jerami ini penting untuk bagaimana menambah kesuburan daripada media tanam paneli kita. Tentu jerami ini memiliki N yang tinggi para sahabat. Nah inilah kita di Indonesia kita bakar, tapi kita beli produk yang NPK kan itu. Sebenarnya di sini sudah ada NPK-nya, udah ada para sahabat. Oke, dari alam untuk alam sebenarnya Indonesia tanpa ketergantungan luar pun kalau mau mandiri dan tidak instan tentu kita akan bisa para sahabat. Karena satu-satunya yang bisa membuat manusia ini tumbuh dan hidup di muka bumi ini yaitu ada hasil produksi pertanian. Indonesia adalah negara agraris. Bagaimana ke depan ini kita juga harus mampu mendapatkan hasil yang luar biasa sehingga hubungan harmonis akan terjadi ketika perut kita sudah kenyang ya Pak. Apapun itu para sahabat, mau kita meningkatkan kecerdasan spiritual, intelektual dan lain sebagainya itu harus gimana kita bisa mengisi perut kita. Nah kemarin kita kalau di Hindu ada hari raya Tumpuk Landap. Disinilah kita walaupun petani Pak De butuh menjadi filosofi dan makna daripada Tumpuk Landap itu. Tumpuk Landap itu bagaimana kita fokuskan, kita terus gaungkan dan belajar pertajam ilmu pertanian kita. Karena pertanian ini bisa masuk ke segala-galanya Pak De ya. Pak De sebagai guru mungkin udah tahu bahwa dimanapun ini pertanian dibutuhkan. Karena apa yang dikonsumsi manusia ya hasil pertanian Pak De ya. Oke. Dari pertanian. Terima kasih. Kita tonton video-video saya berikut ini next. Terima kasih Pak Wayan Rinayu. Salam Intelek.